saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Masa lalu adalah masa yang telah lewat. Semua orang memiliki masa lalu. Baik itu masa lalu yang kelam atau penuh dengan kebahagiaan. Kita sering mengenang atau bernostalgia dengan masa lalu kita. Terlebih jika masa lalu kita sangatlah baik. Secara umum, bagi kesehatan, manfaat nostalgia adalah meningkatkan mood, membantu memberi arti makna kehidupan, meningkatkan hubungan dengan keluarga, dan juga membuat seseorang akan lebih mencintai hidup yang dijalani. Tapi bagaimanakah dengan masa lalu yang kelam, penuh dengan penderitaan, atau masa yang sangat ingin kita hapuskan dari memori kita? Saudara, masa lalu adalah pelajaran untuk masa depan kita. Setiap orang memiliki masa lalu untuk dapat belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita berhasil melewatinya, masa lalu itu menjadi proses kita untuk dapat bertumbuh dan membuat kemajuan di depan. Tetapi, apakah kita sudah benar-benar maju dan melepaskan masa lalu kita? Atau kita masih memegang erat kehidupan kita di masa lalu? Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 28 hingga 31 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Di dalam nats ini, Nabi Yesaya menubuatkan pengharapan bagi angkatan masa depan orang Yahudi buangan. Mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan akan ditebus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Akhirnya, Nabi Yesaya juga bernubuat bahwa Allah akan mengirim Mesias
dari keturunan Daud, yang keselamatannya pada akhirnya akan meliputi semua bangsa di bumi ini, sehingga memberikan pengharapan bagi umat Allah. Berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya, baik masa lalu kita, masa sekarang, dan masa depan kita. Hal itu juga memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia ketika diperlukan. Orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikan yang pertama, ada kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan percobaan. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka, bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Yang ketiga, adanya kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Allah menyertai dan memberikan pertolongannya. Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Dapat dibaca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita dapat melepaskan masa lalu kita dengan pertolongan Tuhan, dengan secara total berserah kepadanya. Kita dapat melepaskan ketergantungan kita pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkan, dan kemudian meminta pertolongan Allah yang kuat dan berkuasa. Pertolongan dan pengharapan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita, karena Dialah Juru Selamat kita. Nabi Yesaya menyatakan di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua, "Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku." Kita pun dapat memperoleh kekuatan di dalam Allah yang meyakinkan kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Lepaskan masa lalu yang menjadi penghambat kita untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan segeralah berserah penuh kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Let it go and moving on with Jesus Christ. Amin. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan segala yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan dan tolong kami untuk dapat hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.